Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Upi Zarina Maharani. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, comment, and share ke sosial media kalian. Jangan lupa follow IG saya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem? Yap, benar sekali. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat 3 bagian hubungan saling ketergantungan dalam ekosistem, yaitu yang pertama, rantai makanan, yang kedua, jaring-jaring makanan, yang ketiga, piramida makanan. Kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis interaksi antar organisme. Hubungan saling ketergantungan. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus yang searah dan tidak berlubang. Misalnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, yang terakhir ular dimakan elang. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berkaitan. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Contohnya pada gambar ini. 3. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Konsumen 1 biasa disebut dengan konsumen primer. Konsumen 2 biasa disebut dengan konsumen sekunder. Konsumen 3 biasa disebut dengan konsumen tersier. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis interaksi antar organisme. Jenis-jenis interaksi antar organisme terbagi menjadi 5, yaitu 1. Hubungan netral. Hubungan netral yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang saling berdekatan. 2. Hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis yaitu hubungan saling mempengaruhi antara 2 organisme. Hubungan simbiosis terbagi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan terakhir simbiosis parasitisme. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara 2 jenis organisme yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu memperoleh madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya. B. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara 2 jenis organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan saat saling berinteraksi. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tanaman anggrek diuntungkan karena dapat hidup di pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun dari hadirnya tanaman anggrek. C. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara 2 jenis organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain diuntungkan saat berinteraksi. Contohnya adalah tumbuhan tali putri dan benalu dengan inangnya. Tali putri tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mengambil sari makanan dari tumbuhan inangnya. 3. Hubungan kompetisi. Hubungan antara 2 makhluk hidup yang bersaing jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, pasangan kawin, dan ruang. Berikut ini contoh hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah persaingan antara pejantan kumbang badak untuk memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Dan contoh hubungan kompetisi yang berbeda spesies adalah hubungan antara rusa dan banteng yang menempati padang rumput yang sama. 4. Hubungan predasi. Hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa.
Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. 5. Hubungan antibiosis. Hubungan antibiosis adalah hubungan beda jenis antar individu di mana menghambat pertumbuhan salah satunya atau merugikan. Contohnya interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme. Sekian dari video